Halo Good Kids, apa kabarnya nih? Pasti dahsyat luar biasa bukan? Nah sekarang Losa mau nanya nih sama Losa Harti. Losa Harti, apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan, dahsyat dan luar biasa, Wah, sehat selalu juga. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Nah Good Kids di rumah sudah pasti sangat gembira kan? Karena Good Kids sangat gembira, Losa juga sangat gembira. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kita hati yang gembira dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah garingkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah garingkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita ulangi satu kali lagi dari awal dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah garingkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke Good Kids, sekarang kita akan berdoa. Mari siapkan hati dan pikiran, dan doakan dipimpin oleh Losa Harti. Yuk Good Kids yang ada di rumah, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami haturkan atas berkat dan penyertaan Tuhan dan setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan kami ingin memulai ibadah kami, tolong pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Tangan kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami anak-anak-Mu agar kami dengan benar mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada kesempatan hari ini. Hanya ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Good Kids, kenapa kita punya hati yang gembira? Karena kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Good Kids, mari kita belajar firman Tuhan supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan tangan, kaki, dan mulut kita. Mari kita angkat satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. 3 meter ke depan putar balik. Terus maju pantang mundur. 2 meter ke depan belok kiri. Anda sampai di tujuan. Anak-anak sudah menunggu. Udah sampai. Salam anak-anak, apa kabar? Wah, langsung nih ya. Kalau kemana-mana sekarang mesti pakai Google Map. Bukannya nggak tahu jalan. Cuman ya, rasa berasa nih ya. Kalau dengan Google Map langsung tahu nih mana yang macet, mana yang jalanan yang benarnya. Jadi ya lumayan lah, nggak gampang tersasar gitu. Nah, percuma juga kan, bisa nyetir, punya mobil tapi nggak tahu jalan. Waduh, adik-adik dan anak-anak di rumah tahu nggak? Firman Tuhan itu, seperti arahan untuk kita masuk ke dalam rencana Allah. Untuk itu, yuk kita persiapkan hati kita. Kalau Google Map nih ya bisa salah, tapi Tuhan kita Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dia tidak pernah salah. Jadi kalau tahu firman Tuhan, kita jadi tahu rencananya dan Tuhan tidak pernah salah. Yuk kita doa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami boleh datang kembali lagi dilawat oleh firman-Mu. Kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kembali lagi menjadi pengarah dalam hidup kami. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau dan apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak. Seperti yang Lase beritahu tadi tuh, kita ini dalam hidup perlu arahan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Nah, kita nih ya, di dalam hidup ini meskipun ada kesulitan, tapi jangan lupa Tuhan ada sama kita. Sepanjang Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ya, banyak sekali loh tokoh-tokoh yang masuk dan taat pada rencana Tuhan. Sehingga hidup mereka disertai. Bahkan ya ketika mereka buat salah, Tuhan ingatin lagi. Tuhan pulihkan lagi. Wah banyak tuh di perjanjian lama ya. Ada Musa, ada Nuh. Wah ada juga Yusuf. Wah ada Daud. Di perjanjian baru nih ada Petrus, Matius, Paulus. Kok perempuan laki-laki semua ya? Ada perempuannya enggak? Ada dong, di perjanjian lama nih. Justru itu kita mau belajar nih hari ini. Di perjanjian lama ada seorang wanita bernama Rut. Dia memenuhi rencana Tuhan. Apa ya? Yuk, aku mau jelasin dulu nih siapa Ibu Rut. Aku mau pakai kerudung dulu. Jadi biar adik-adik tahu siapa Ibu Rut. Aku mau cerita dulu siapa Ibu Rut. Jadi nih, Ibu Rut ini dia itu bukan dari bangsa Israel. Dia ini adalah dari Moab.
bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bangsa ini menyembah berhala. Nah, tahu nggak? Dalam kasih dan anugerah Tuhan, Rut menikah dengan seorang pria Israel bernama Mahlon. Mahlon ini adalah anak dari Ibu Naomi. Wah, dia masuk ke dalam keluarga Israel. Di dalam keluarga yang kenal Allah. Nah, anak-anak tahu nggak tapi? Kemudian Mahlon mati. Mahlon tidak ada lagi bersama dia. Lalu Ibu Naomi mertuanya menyuruh dia pergi kembali ke bangsanya. Wah, kembali ke bangsanya yang menyembah berhala, tidak kenal Tuhan. Wah, apakah Rut mau? Wah, adik-adik, Rut, ini menyentuh Lase deh. Lase tiap buka kitab Rut nih, Lase selalu ingat ayat ini. Yuk buka yuk, apa sih sebetulnya? Apakah Rut mau nih? Ayo kita buka sama-sama. Rut 1 ayatnya yang ke-16. Apa katanya? Adik-adik, jadi ini yang dikatakan oleh Rut ketika disuruh kembali oleh Ibu Naomi ke bangsanya. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah adalah bangsaku dan Allahmulah adalah Allahku. Anak-anak lihat bagaimana Rut mengasihi Ibu Naomi. Bahkan Allah Ibu Naomi menjadi Allahnya dalam anugerah Tuhan. Rut masuk dalam rencana Tuhan ketika dia ikut Ibu Naomi. Anak-anak, sungguh indah ya ketika engkau mengasihi orang, engkau tidak pandang apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Wah, Ibu Rut juga pokoknya fokusnya kepada Ibu Naomi. Dia ikut Ibu Naomi pulang kembali ke tanah Israel, tepatnya ke kota Bethlehem. Di sana ya, Ibu Rut yang merawat Ibu Naomi dengan penuh kasih. Wah, anak-anak tahu nggak, Ibu Rut itu bukan hanya merawat tapi juga mentaati Ibu Naomi. Nah, anak-anak, di dalam hidup kita Tuhan tuh berikan loh orang-orang dewasa, papa, mama, kakek, nenek, tante, om yang menjadi wakil Tuhan dalam mengingatkan kita dalam hidup ini. Kalian mesti dengar-dengaran ya, patuh ya, apalagi kalau yang disuruh itu yang baik. Misalnya, ayo ibadah, ayo berdoa, ayo baca Alkitab, jangan marah-marah. Ya, mesti ditaati untuk hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi Ibu Rut. Apa nih? Ternyata anak-anak, Rut merawat Naomi dengan penuh kasih. Bahkan rela untuk bekerja di bawah terik matahari di ladang yang panas. Supaya dia bisa mendapatkan nafkah untuk merawat Ibu Naomi. Kebaikan Ibu Rut diketahui oleh banyak orang bagaimana dia merawat mertuanya Ibu Naomi. Wah, anak-anak, bahkan kebaikannya terdengar sampai ke pemilik ladang yang bernama Bapak Boas. Wah, Bapak Boas tahu bahwa Rut ini wanita yang baik merawat Ibu Naomi. Anak-anak, singkat cerita nih, Boas menerima Rut, bersedia mengambil Rut sebagai istrinya. Wah, kayak fairy tale ya, kayak dongeng ya. Kayak Cinderella kan? Tapi jangan kamu salah. Ini beneran kisah nyata dicatat dalam Alkitab. Perjalanan Ibu Rut, perjalanan iman dari Rut. Wah, anak-anak, bahkan ya happily ever after-nya Rut dan Boas bukan hanya sampai Rut dan Boas. Kau tahu bahwa happily ever after-nya, sukacitanya Rut dan Boas, bahkan kita juga merasakan. Apa maksudnya happily ever after-nya Rut dan Boas sampai pada kita? Iya,
Anak-anak kok tahu? Sampai kepada kita karena dari keturunan Rut dan Boas lahirlah Raja Daud. Dari Raja Daud lahirlah Yesus Kristus juru selamat kita. Anak-anak, Rut masuk dalam rencana Tuhan, anugerah Tuhan, dan rencananya itu ternyata rencana besar untuk umat manusia, untuk kita. Bayangkan, Rut, seorang yang lahir dari bangsa penyembah berhala, dalam anugerah Tuhan masuk dalam rencana besar Tuhan, menjadi nenek moyang Yesus Kristus juru selamat kita. Gimana nih dengan kita? Gimana? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu juga punya rencana yang indah untukmu dan aku? Percaya? Yes, langsung sangat percaya. Tahu gak buktinya? Ini kan Natal nih. Tuhan punya rencana indah. Apa buktinya? Dia melawat umat manusia, memberikan anaknya Yesus Kristus kepada kita, supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu rencana indah kan? Rencana besar kan? Kau dan aku masuk dalam rencana Tuhan supaya peroleh hidup yang kekal. Nah, masalahnya nih, sekarang pertanyaannya nih, kan kita udah tahu nih Tuhan punya rencana indah. Terus pertanyaannya gimana supaya kita seperti Ibu Rut masuk ke dalam rencana Tuhan? Kan baru tahu, belum masuk nih. Masuknya gimana? Oke, mari kita belajar. Satu, taruh dalam hati. Percaya pada Yesus Kristus. Terima Tuhan dalam hatimu. Maaf anak-anakku, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus. Dengan percaya Yesus, terima Yesus dalam hatimu, engkau tahu rencana Tuhan. Dan engkau mendapat anugerah Roh Kudus yang ada dalam hatimu sehingga engkau masuk dalam rencananya. Rencana kekal tidak bisa diambil oleh siapapun. Sehingga ya, hidupmu ketika masuk dalam rencana Tuhan, kalau salah, Tuhan benerin. Dia ada memegang engkau. Nah, itu yang pertama. Percaya pada Yesus Kristus. Jadi masuk ke dalam rencana Tuhan. Yang kedua nih, kan udah percaya Tuhan nih, ya kan? Tapi kan hidup dalam dunia ini masih banyak dosa. Ya kan? Gimana dong caranya? Anak-anak seperti yang tadi. Setiap kita perlu arahan hidup. Bener nggak? Habis percaya Tuhan masuk surga, udah gitu apa? Dalam hidup, di dalam dunia ini gimana? Nah, nomor 2, taruh dalam hati bagaimana kita tetap masuk dalam rencana Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Langsung tahu deh di sini pasti ya udah pada pinter-pinter berdoa ya. Bisa ya paling nggak doa makan lah ya. Terus bisa berdoa di mana saja, ya kapan saja. Boleh nggak tambah satu lagi yang penting anak-anakku. Merenungkan firman Tuhan. Selasa sekolah minggu udah kirim kan renungan anak? Ayo dibaca. Karena dalam firman Tuhan ada petunjuk apa yang harus kamu lakukan, katakan, pikirkan hari demi hari. Tetap dalam rencana Tuhan. Meskipun ada kesulitan, kesusahan, engkau tetap dalam rencana Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu dia. Supaya kamu tetap dalam rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan lo tidak tahu. Setiap kita punya jalan hidup berbeda-beda. Tuhan punya rencana besar yang beda-beda. Tapi yang pasti engkau dan aku bisa jadi berkat. Seperti Ibu Rut menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Anak-anak, Tuhan sangat mengasihimu. Seperti Ibu Rut, dia mau kita masuk dalam rencana besarnya. Dia temenin kamu gak sendirian, dia Allah Immanuel. Ayo ya, buka hatimu ya, lihat hadirnya dalam hidupmu. Dan lihat rencananya yang indah. Nah, supaya ingat firman Tuhan, kita ayat hafalan dulu yuk. Yuk sama-sama yuk. Pakai gerakan ya, supaya bisa hafal. Langsung aja udah segede gini perlu pakai gerakan supaya hafal. Kalau enggak langsung juga lupa. Siap? Lukas 1 ayat 68. Lagi, Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang sebab ia melawat umatnya, membawa kelepasan baginya. Lagi, Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Very good. Yuk kita doa sekarang ya.
Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan Kau ingatkan kami, Kau punya rencana besar dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus dalam hati kami, supaya dalam hidup ini kami masuk dalam rencana Tuhan, nggak kebingungan, tidak menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang penuh hikmat bijaksana. Sedari kecil kami tahu apa yang harus kami lakukan, katakan dan pikirkan. Tolong kami juga Tuhan, untuk dapat memberi waktu merenungkan firman Tuhan, supaya kami tahu ya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kalau kami punya waktu untuk main game, untuk nonton, kami mau Tuhan juga punya waktu yang banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, itulah sekolah minggu pada hari ini. Ingat ya, jangan lupa terima Tuhan Yesus dalam hatimu dan renungkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.